kontroversi terkait gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR belakangan ini menjadi sorotan tajam publik. Ya, setelah aksi joget-joget para anggota DPR di gedung DPR RI, serta reaksi Nafa Urbach yang mendapatkan kecaman hebat dari masyarakat, kontroversi itu pun semakin menjadi panas terlebih pada 25 Agustus 2025 kemarin, masa turut berunjuk rasa di depan gedung DPR RI seperti diketahui, di tengah kontroversi gaji dan tunjangan anggota DPR RI naik drastis, Nafa Urbach mendapatkan kritik tajam dari masyarakat. Namun akhirnya Nafa Urbach meminta maaf dan mengakui kesalahannya yang dianggap tak memiliki empati terhadap kondisi saat ini. Namun, meskipun anggota dewan itu meminta maaf, masyarakat tetap melakukan aksi unjuk rasanya di depan gedung DPR RI. Diketahui sebagian masyarakat Indonesia meminta DPR RI dibubarkan. Untuk mengetahui sederet update viral terkait itu semua secara utuh dan menyeluruh, maka inilah 5 update viral terkait gaji dan tunjangan anggota DPR RI yang naik drastis, versi Cumi Top 5. Belakangan ini viral terkait gaji dan tunjangan anggota DPR RI naik drastis di tengah kondisi rakyat yang sulit. Ya, anggota DPR dikabarkan mendapatkan kenaikan gaji hingga 3 juta rupiah per hari atau sekitar 100 juta rupiah per bulan. Namun, Ketua DPR RI Puan Maharani serta Wakil Ketua DPR Adis Kadir menegaskan tidak ada kenaikan gaji pokok bagi anggota dewan, melainkan pemberian tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah per bulan sebagai kompensasi atas fasilitas rumah dinas yang sudah dikembalikan kepada negara. Namun penegasan Ketua dan Wakil Ketua DPR RI itu nyatanya tetap membuat sebagian masyarakat Indonesia tetap tidak terima. Nggak ada kenaikan, hanya sekarang DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan, namun diganti dengan kompensasi uang rumah. Jadi itu aja sekarang, karena rumahnya kan sudah dikembalikan kepada pemerintah. Gaji tidak ada naik, gaji kami tetap terima kurang lebih 6,5 juta, hampir 7 juta. Tunjangan beras kami cuma dapat 12 juta. Ada kenaikan sedikit dari 10 kalau tidak salah. Tunjangan lain juga ada kenaikan sedikit-sedikit. Bensin itu sekitar 7 juta yang tadinya kemarin sekitar 4 juta, 5 juta sebulan. Walaupun mobilitas daripada kawan-kawan dewan lebih dari itu setiap bulannya. Jadi kalau dulu gaji kawan-kawan itu terima total bersihnya sekitar 58, mungkin dengan kenaikan gaji tidak naik ya, saya tegas sekali, dengan kenaikan tunjangan makan disesuaikan dengan indeks saat ini, mungkin terima hampir 69, hampir 70-an. Yang naik cuma tunjangan itu saja yang saya sampaikan tadi, tunjangan beras, karena kita tahu beras telur juga naik, mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR, dan ini juga kami ucapkan terima kasih dengan kenaikan itu. Dengan gaji yang kurang lebih 69 juta per bulan, dengan kondisi ekonomi Jakarta yang sekarang, kawan-kawan di DPR juga memaksimalkan apa yang didapat untuk bekerja dengan baik. Walaupun gaji 15 tahunan juga tidak naik, tetapi karena situasi seperti ini, anggota juga memahami dengan upaya efisiensi. Artis sekaligus anggota DPR RI dari fraksi Nasdem, Nafa Urbach belakangan menjadi sorotan tajam publik setelah menyatakan dukungan terhadap tunjangan rumah anggota DPR sebesar 50 juta rupiah per bulan. Ya, melalui siaran langsung di sosial media, Nafa menjelaskan bahwa tunjangan tersebut merupakan kompensasi karena rumah jabatan anggota DPR telah dikembalikan kepada negara. Selain itu, Nafa juga curhat soal kemacetan Jakarta dalam siaran langsungnya itu. Saya aja yang tinggalnya di Bintaro, itu macet. Nggak benar, sama sekali nggak benar. Ya itu tadi, bukan kenaikan, itu tuh kompensasi untuk rumah.
jabatan, ya kan? Rumah jabatan yang sekarang ini sudah tidak ada lagi. Jadi rumah jabatan itu kan sekarang rumah-rumahnya itu sudah dikembalikan ke pemerintah. Jadi sekarang itu mendapat kompensasi untuk kontrak. Jadi anggota dewan itu kan nggak orang Jakarta semuanya guys. Itu kan dari seluruh pelosok Indonesia gitu. Jadi nggak semuanya punya rumah di Jakarta gitu. Nah, anggota dewan itu diwajibkan untuk kontrak rumahnya itu di dekat-dekat Senayan situ supaya memudahkan mereka untuk menuju DPR. Gitu. Maka dari itu banyak sekali anggota dewan yang kontrak di dekat Senayan supaya memudahkan mereka untuk ke DPR, ke kantor. Saya aja yang tinggalnya di Bintaro itu macetnya tuh luar biasa. Ini udah setengah jam di perjalanan masih macet. Tadi kan udah diliatin ya. Pernyataan Nafa yang mengeluhkan kemacetan Bintaro ke Senayan sebagai justifikasi kebutuhan tunjangan rumah bagi anggota DPR menuai kritik tajam dari publik. Ya, banyak yang menilai argumen tersebut tidak menunjukkan empati terhadap kondisi masyarakat luas yang berjuang dengan tantangan ekonomi dan transportasi setiap harinya. Dikira yang kena macet orang DPR doang apa ya? Kalau gak mau macet mah naik KRL no. Tinggal lo bangun lebih pagi biar gak macet. Tanggung jawab buat diri sendiri aja sulit banget, gimana buat rakyat bu? Anggota DPR Nafa Urbah pasang badan bela kenaikan gaji DPR dengan alasan tinggal di Bintaro macet banget. Lah bu, yang namanya macet itu juga dirasain semua orang, bukan cuma DPR doang. Bedanya, rakyat jelata ya dimarahi atasan, enggak bisa lempar curhat minta gaji naik. Kalau takut telat, ya aturan hidup di kota cuma satu, prepare lebih awal, bukan prepare minta gaji dinaikkan. Tulis netizen dalam komentar unggahan Nafa Urbah. Usai mendapatkan kecaman hebat dari masyarakat, Nafa Urbah akhirnya menyampaikan permohonan maafnya melalui sosial medianya. Ya, dalam permohonan maafnya itu, Nafa mengakui bahwa dia memahami kekecewaan masyarakat terutama di tengah kondisi sulit saat ini. Selain itu, Nafa juga sekaligus menyampaikan bahwa dia tidak akan mengabaikan kondisi masyarakat di daerah pemilihannya. Saya memahami kekecewaan masyarakat di tengah kondisi masyarakat hari ini dan bagi saya kepentingan rakyat harus selalu diutamakan. Masukan dan kritik dari masyarakat akan menjadi pengingat agar saya bekerja lebih sungguh-sungguh dan berpihak pada rakyat. Salam hormat dari saya untuk masyarakat semua. Tulis Nafa Urbah. Guys, maafin aku ya kalau statement aku melukai kalian. Percayalah aku gak akan tutup mata untuk memberikan hidup aku buat rakyat di dapil aku sebaik mungkin. Lanjut Nafa Urbah. Kontroversi terkait gaji dan tunjangan DPR RI naik drastis, serta anggota DPR RI yang dianggap tidak berempati terhadap rakyat akhirnya pecah di depan gedung DPR RI pada 25 Agustus 2025. Ya, kemarin, aksi demo besar-besaran terjadi di depan gedung DPR RI, di mana ribuan bahkan puluhan ribu masyarakat berbondong-bondong unjuk rasa soal ketidakterimaan gaji dan tunjangan anggota DPR RI yang naik drastis.
wakil kami. Jadi Bapak harus kondusif sebagai Polri. Bapak harus menjaga kami, bukan menjaga mereka. Mereka adalah wakil kami. Berarti kami yang berhak, bukan mereka. Polri harus menjaga kami, bukan menjaga mereka. Semuanya rakyat yang bayar. Ya Pak ya, kita dengan pakai pikiran sehat ya. Bapak harus menjaga kami. Usir-usir kita, Pak. Mau buat sendiri yang bilang mau dengan aspirasi kita, Pak. Tapi jangan diusir. Tolong tidak ada aksi bakar-bakaran ya Pak. Ya oke, siap. Ya oke, siap. Tidak ada aksi bakar-bakaran Ya, dan yang lain-lain. ya oke. Tapi ini kapan dibukanya, Tapi Pak? jangan diusir kami Pak, karena ini rumah kami. Ini masalahnya masa terlalu kecewa, Pak. Jangan diusir lah, Pak. Bakar, nggak ada masalah. Ya siap. Kondusif aja, kondusif. Kalau bisa ketemu, adu argumen. Bapak, kita ketemu ngomong sama siapa, Pak? Kita teriak-teriak nggak ada perwakilan dari luar, Pak. Dari DPR. Jadi orang Bapak Polri, mari kita saling merangkul. Orang Bapak Polri itu harus menjaga kita. Bisa lagi, Pak. Udah nggak ada, Pak. Bukan menjadi musuh-musuhan. Udah hilang, Pak. Jangan terjadi nanti aku yang mati atau Bapak yang mati, jangan sampai begitu. Ya? Ingat Pak, kalian digaji. Saya juga rela mati. Kalau orang mau Dari rakyat, Pak. Orang udah hilang, Pak. karena rakyat Indonesia itu udah sakit hati semuanya. Dari Sabang sampai Pulau Rote ini nggak mengarang. Ini mulut nggak mengarang. Seandainya orang bapak nih, keluarganya tidak jadi polisi, pasti dijajah juga seperti ini. Pasti tidak terima. Apa-apa pajak dinaikin, gitu loh. Mereka enak, duduk sana, segala macam, gajinya naik, tapi dilimpahkannya ke rakyat. Gitu loh, Pak. Senang-senang kami berharap, Pak. Menariknya, di tengah kontroversi tersebut, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Sahroni justru membuat pernyataan yang lagi-lagi membuat masyarakat merasa geram. Ya, saat menyampaikan pendapatnya terkait masyarakat yang ingin DPR dibubarkan, Sahroni justru seolah menyebutkan masyarakat dengan kata-kata yang barbar. Bubarin DPR ini kadang-kadang nih ya, masyarakat boleh kritik, boleh komplain, boleh caci maki, nggak apa-apa kita terima. Tapi ada adat istiadat yang mesti disampaikan. Apakah dengan membubarkan DPR emang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Maka jangan menyampaikan hal-hal seenaknya, bubarin DPR. Jangan. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Kita boleh dikritik, mau bilangin anjing nggak apa-apa, mampus nggak apa-apa. Tapi ingat bahwa kita selaku wakil rakyat juga punya kerja-kerja, punya empati. Jangan merasa bahwa komplainan, silahkan kritik mau ngapain aja boleh, tapi jangan mencaci maki berlebihan. Itu kan karena merusak mental manusia yang begitu adalah mental orang sedunia. Catat tuh, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR itu adalah orang dunia. Kenapa? Kita ini emang orang pintar semua? Enggak, bodoh semua kita. Tapi ada tata cara kelola bagaimana menyampaikan kritik yang harus dievaluasi oleh kita. Kita memang belum tentu benar, belum tentu hebat, enggak. Tapi minimal kita mewakili kerja-kerja masyarakat yang mumpuni untuk teman-teman masyarakat semuanya. Jangan dikit-dikit DPR ngomongin masalah ini dihujat, nggak apa-apa. Mau hujat sampai mampus juga nggak apa-apa. Masih berdiri DPR-nya sampai kapanpun tidak akan berubah, sama aja. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.